Oke, kita lanjut ya pada tahapan pembuatan jurnal untuk jurnal pengeluaran kas atau biasa disebut dengan cash payment journal. Oke, untuk cash payment journal sendiri itu adalah jurnal khusus untuk mencatat semua pengeluaran kas perusahaan. Nah, dokumen transaksi yang mendukung atau dokumen transaksi apa saja yang masuk ke dalam jurnal khusus ini adalah bahwa untuk jurnal pengeluaran kas sumber dokumennya adalah yaitu dokumen transaksi bukti pengeluaran kas atau biasa digunakan kode BKK atau bukti kas keluar. Jadi untuk pengisian atau pembuatan jurnal khusus pengeluaran kas ini atau cash payment journal itu sumber dokumen transaksi yang kita gunakan adalah bukti pengeluaran kas atau biasa disebut dengan BKK. Nah, kira-kira untuk bentuk jurnal khusus pengeluaran atau cash payment journal adalah seperti ini ya. Di sini ada seperti biasa, ada kolom keterangan bagian pertama, ada kolom debit dan ada kolom kredit seperti itu. Oke, langsung saja ya. Di sini soal pun sudah saya siapkan seperti biasa, masih dengan PD Mitra di sini. Oke, bahwa sesuai dengan sumber dokumen yang kita gunakan adalah sumber dokumen untuk bukti pengeluaran kas, maka di sini di dokumen transaksi dari dokumen transaksi nomor 1 sampai terakhir nanti kita akan cari dokumen transaksi yang disitu ada bukti pengeluaran kas. Oke, untuk langsung saja untuk dokumen transaksi yang pertama ini ada bukti pengeluaran kasnya ya. Jadi kita input, cara menginputnya perhatikan di sini bahwa ini bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Oke, di sini kita tanggalnya kita input ya. Di sini bulannya Desember, jangan lupa. Tanggalnya yang pertama di sini adalah tanggal 1. Lalu keterangannya di sini untuk nomor buktinya di sini BKK 12-1. Kemudian untuk deskripsinya bisa kita ambilkan dari pembayaran gaji karyawan bulan November ini. Oke. Perhatikan, lalu kemudian masuklah ke nomor ceknya ini bisa kita ambil dari nomor cek ini ya. Ya, yang ini CP12 ini kita masukkan di sini boleh. Oke, langsung ke kolom debit ataupun kolom kredit di sini. Nah, di sini untuk uang yang kita keluarkan di sini hanya di sini bukan keterangannya adalah bukan untuk membayar piutang dagang, artinya untuk membayar gaji karyawan bulan November. Nah, jika kita mengeluarkan uang bukan untuk membayar utang dagang, maka di sini kita masuk ke kolom order. Ya, nanti kita sebutkan nama akunnya apa, kemudian nomor akunnya berapa, jumlahnya berapa. Oke, di sini karena kita adalah jurnal pengeluaran kas, maka kita mengisinya dari kolom kredit terlebih dahulu. Oke, di sini keterangannya adalah jumlah yang kita keluarkan 3 juta, otomatis kolom cash in bank ini adalah 3 juta kita masukkan. Ya, jadi kolom cash in bank ini kita catat atau kita isi dengan jumlah nominal yang kita keluarkan di dokumen transaksi ini. Oke, lalu kemudian setelah kita sudah mengisikan jumlah cash in bank yang kita masukkan di situ, maka kita akan masuk ke kolom debit. Nah, cash in bank sejumlah 3 juta ini digunakan untuk membayar apa? Ternyata di sini adalah untuk membayar gaji bulan November, bukan untuk membayar hutang dagang. Karena bukan untuk membayar hutang dagang, maka kita masuk ke kolom order seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, akun namanya kita sebutkan di sini untuk bayar hutang gaji itu adalah hutang biaya ya, masuk kategori hutang biaya. Kemudian nomor akunnya di sini 21/1/1300 dengan jumlah di sini sejumlah 3 juta seperti yang dikeluarkan di kolom cash in bank tadi. Oke, itu untuk yang kasus yang pertama seperti ini caranya. Oke, lanjut ke dokumen transaksi yang selanjutnya. Oke, dokumen transaksi nomor 2 pun sama, ada bukti pengeluaran kas di sini. Di sini adalah untuk pembelian peralatan toko ya. Oke, langsung saja ini kita masukkan tanggalnya masih tanggal 1 ini 1 Desember kita masukkan. Lalu nomornya di sini adalah BKK-12-2. Keterangannya di sini adalah untuk pembelian peralatan toko. Nanti kita masukkan di sini kolom deskripsinya pembelian peralatan toko. Kedua nomor C-nya adalah CP12-001. Ini saya masukkan di sini 02, sorry tadi 1 ya. Lalu kita masuk ke sini langsung ke kolom kredit. Di sini kita masukkan jumlah cash in bank yang dikeluarkan adalah 3.300.000. Berarti kita masukkan di kolom cash in bank sini langsung. Oke, baru kita masuk ke kolom debitnya. Oke. Di sini untuk kolom debit seperti tadi yang saya sebutkan, ini keterangannya untuk pembelian peralatan, bukan membayar hutang dagang. Karena bukan membayar hutang dagang, kita masuknya kolom order. Jika kita masuk kolom order, maka di sini harus sebutkan nama akunnya apa di sini yang berhubungan pembelian peralatan. Ya, karena pembelian peralatan otomatis di sini akunnya adalah equipment at cost. Oke, kode untuk equipment at cost di sini adalah 1/2
100. Kemudian jumlah yang dikeluarkan di sini jumlah nilainya adalah 3.300.000. Oke, itu untuk yang dokumen yang kedua atau transaksi yang kedua. Oke, lanjut kita cari lagi dokumen transaksi bukti pengeluaran kas di sini. Oke, di sini ada dokumen transaksi nomor 6 ya, ada bukti pengeluaran kas. Oke, di sini adalah untuk pelunasan faktur. Oke, sekarang kita masukkan dulu pertama, kita urutkan dari pertama. Tanggalnya adalah tanggal 6 di situ. Buktinya adalah BKK 12-3. Kemudian di sini deskripsinya, karena kita membayar piutang dagang, maka untuk kolom deskripsi kita ambilkan dari nama suppliernya atau kepada siapa yang di sini. Nah, sini PT Putri, berarti deskripsinya kita bisa isikan kalau nama PT Putri. Nomor ceknya adalah CP12-003. Lalu kemudian di sini barulah kita masuk ke kolom kredit terlebih dahulu. Oke. Di sini di kolom kredit yang kita keluarkan adalah 28.340.000. Berarti kita langsung saja masukkan kolom cash in bank jumlah yang tertera di dokumen. Lalu kemudian selanjutnya di sini adalah keterangannya adalah untuk pelunasan faktur FK16 di sini tertanggal 20 November, potongan 2.600.000. Oke, di sini karena ada potongan maka bisa langsung diisikan di kolom purchase diskon sebesar 260.000. Ya, langsung saja di sini ada potongan 260.000, berarti kita masukkan di purchase diskon. Lalu kita masukkan di sini karena ini adalah pelunasan faktur, berarti yang kita gunakan adalah kolom account payable. Nah, untuk mengetahui berapa nilai hutangnya kepada PT Putri, kita bisa lihat di dalam daftar saldo utang dagang. Oke, di sini untuk utang dagang kita kepada PT Putri sini adalah 28.600.000. Nah, ini yang kita masukkan di account payable ini. Ya, 28.600.000 seperti itu ya, 28.600.000. Setelah kita lunasi tanggal 6 ya, di sini kita lunasi tanggal 6, jumlahnya adalah 28.340.000. Ternyata di sini tidak sesuai dengan jumlah hutangnya karena di sini ada potongan pembelian sebesar 2.260.000, sehingga yang kita keluarkan di sini hanya 28.340.000 seperti itu. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, di sini ada tanggal 9 atau dokumen transaksi nomor 9, ada bukti pengeluaran kas. Ini keterangannya untuk pelunasan faktur lagi. Oke, karena untuk pelunasan faktur di sini kita masukkan dulu tanggalnya adalah tanggal 9. Kemudian nomornya adalah BKK di sini, BKK 12-4. Keterangannya di sini adalah pada PT Tiara. Oke, masukkan kita PT Tiara. Nomor ceknya adalah CP12-004 ya. Lalu setelah itu kita baru masuk ke kolom kredit. Oke, untuk kolom kredit kita masukkan saja jumlah yang tertera di sini di dokumen 23.100.000. Ini yang dikeluarkan cash in bank. Kita masukkan di kolom cash in bank. Lalu kemudian itu pelunasan faktur tanggal 23 November. Sekarang kita lihat utang dagang kepada toko Putri Tiara kita berapa. Oke, untuk kepada Tiara di sini utang dagang kita adalah 23.100.000. Berarti ini pun harus kita input ke kolom account receivable, ini yang harus kita input, atau jumlah inilah yang kita input di kolom account payable di sini. Ya, sehingga jumlah account payable atau jumlah hutang dagang sebesar 23.100.000 ini telah kita selesaikan pada tanggal 9 ini, sejumlah dikeluarkan cash in bank sebesar 23.100.000. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, dokumen transaksi selanjutnya adalah tadi sampai nomor 9 ya. Tapi sekarang nomor 10. Nah, ini yang barusan kita input. Sekarang kita lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah di sini ada dokumen transaksi nomor 15, bukti pengeluaran kas. Di sini keterangannya adalah untuk pembayaran PPN bulan November. Berarti di sini kita bayar hutang pajak atau hutang PPN sini. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 15 di situ ya. Kemudian nomor buktinya di situ adalah BKK 12-5. Di sini bisa kita kasih keterangan pembayaran PPN ini. Oke, lalu nomor ceknya adalah CP12-05. Lalu kita masuk ke kolom kredit di sini. Oke. Di sini untuk cash in bank kita keluarkan sejumlah 1.500.000, kita masukkan di sini.
Lalu kolom kreditnya di sini, karena ini bukan pelunasan, bukan membayar hutang dagang, karena membayar akun lain, maka kita masuk kolom order seperti biasa. Di sini kita masukkan, di sini nama akunnya adalah PPN Payable, lalu kodenya adalah 21400 dan jumlahnya disesuaikan adalah 1.500.000. Oke, itu untuk transaksi dokumen nomor 15. Oke, lanjut di sini. Oke, untuk selanjutnya di sini ada dokumen nomor 18. Ini ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Berarti di sini kita akan bayar hutang dagang. Oke, kita masukkan tanggalnya ya, tanggal 18. Di situ kemudian nomornya, buktinya adalah BKM. Keterangan di sini bisa kita gunakan PT Putri ini. Oke. Lalu nomor ceknya di situ adalah cek CP1206. Oke, di situ di jurnal pengeluaran kas ini untuk yang kode nomor 18 ini kita mengeluarkan cash in bank untuk membayar hutang dagang itu sebesar 259.500.000. Kita keluarkan di kolom cash in bank sejumlah yang ada di dokumen. Lalu di sini keterangannya adalah pelunasan faktur tanggal 10 Desember dikurangi dengan retur pembelian. Berarti untuk mengetahui berapa nilai piutangnya di sini ya, maka kita harus cek dulu pembelian kredit tanggal 10 dikurangi dengan returnya. Oke, di sini ada ya, ini dokumen transaksi nomor 10 tanggal 10. Di sini kita beli kepada Toko Putri atau PT Tukri, kita beli kredit pembelian barang secara kredit kepada PT Putri itu senilai jumlahnya adalah 304.600.000. Kemudian di tanggal berikutnya tanggal 11 ini kita mengembalikan atau ada retur pembelian, jumlah returnya adalah 45.100.000. Sehingga untuk mengetahui berapa nilai hutang dagang kita kepada PT Putri, maka kita jumlahkan saja jumlah pembelian tanggal 10 ini dikurangi dengan retur atau jumlah retur tanggal 11 ini. Sehingga setelah saya hitung, jumlah hutang yang muncul di situ adalah sebesar 259.500.000. Ini sesuai dengan nilai yang kita keluarkan dari cash in bank-nya. Oke, itu transaksi tanggal 18 tadi ya. Oke, tanggal 18 berarti yang ini ya. Sekarang kita lanjutkan untuk transaksi yang selanjutnya. Oke, transaksi selanjutnya ada tanggal 23. Di sini ada pengeluaran untuk pelunasan faktur lagi, berarti kita membayar hutang lagi di sini kepada CV Anggita. Ya, kita masukkan tanggalnya di sini tanggal 23. Lalu kemudian di sini bukti numbernya adalah BKM. Kemudian keterangannya bisa kita ambil dari CV Anggita ini. Ya, lalu nomor ceknya di situ adalah CP1207. Sekarang kita masuk ke pengisian kolom kredit dimulai dari kolom kredit. Oke, cash in bank langsung saja kita isikan sejumlah ini 17.600.000. Lalu di situ ada pelunasan hutang atau untuk melunasi faktur tanggal 20 November. Oke, jika pelunasan hutangnya adalah untuk hutang tanggal 20 November untuk mengetahui berapa nilai piutangnya kepada CV Anggita, maka kita bisa lihat di daftar saldo utang. Oke ya, lihat di daftar saldo utang, lihat di sini. Oke, daftar saldo utang kita kepada CV Anggita ini sebesar 17.600.000. Berarti piutang hutang inilah yang kita masukkan ke sini. Jumlah hutang ini kita masukkan ke sini. Oke. 17.600.000. Setelah dicek ternyata yang kita keluarkan pun cash in bank sebesar 17.600.000. Berarti ini sudah selesai atau sudah lunas. Oke, lanjut. Tadi transaksi nomor atau tanggal 23 berarti yang ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, di sini ada nomor 26 ya. Dokumen transaksi nomor 26 di sini ada bukti pengeluaran kas untuk pengisian kembali dana kas kecil. Ya, kemungkinan saldo kas kecil memang sudah di ambang batas, maka perlu kita isi lagi. Oke, di sini tanggalnya tanggal 30 ya. Nomornya di situ ada BKK 12/8, keterangannya kita bisa gunakan pengisian kembali kas kecil ini atau pengisian kembali dana kas kecil. Nomor ceknya di situ adalah CP12/8. Oke, lanjut di sini. Ya, langsung ke kolom cash in bank kita mengeluarkan 3.700.000. Berarti kita masuk ke cash in bank 3.700.000. Lalu kita masuk ke kolom debitnya. Oke, sekali lagi karena bukan untuk pelunasan hutang dagang, maka kolomnya masuknya ke kolom order. Kita masukkan di sini, sebutkan akunnya adalah petty cash,
kodenya adalah 1/1200 dan jumlahnya sejumlah yang dikeluarkan cash in bank sebesar 3.700.000. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Apakah masih ada di bawah? Oh, di sini ada lagi untuk pengeluaran kas untuk pembayaran cicilan kepada bank, berarti bayar angsuran. Oke, kita masukkan tanggalnya, kemudian masukkan nomornya, kita masukkan keterangannya. Di sini adalah bisa kita gunakan pembayaran cicilan atau pembayaran utang bank, boleh seperti itu. Kemudian nomor ceknya sini sesuaikan. Oke, sekarang kita masuk ke kolom kreditnya. Oke, di kolom kredit seperti biasa cash in bank kita masukkan jumlah yang kita keluarkan sini 18 juta ya. Kita masukkan 18 juta di sini. Kemudian 18 juta itu untuk apa? Untuk membayar hutang bank. Karena hutang bank bukan kategori hutang dagang, berarti kita masuknya ke kolom order di sini. Oke, di sini ada dua akun, ada terdiri dua akun. Ada Bank BCA Loan dan ada bunganya. Berarti kita gunakan dua akun. Akun yang pertama adalah Bank BCA. Akun yang kedua adalah interest revenue, interest expense untuk mencatat beban bunganya. Kemudian kita masukkan kodenya masing-masing. Lalu kita masukkan jumlahnya. Bank BCA Loan itu jumlahnya adalah 15 juta angsurannya. Kemudian di situ kita ada bunga, ada beban bunga interest expense ini. Ya. Kita masukkan sehingga jumlahnya adalah 18 juta sesuai dengan yang dikeluarkan oleh cash in bank. Oke, lanjut lagi. Apakah masih ada? Oh, selesai. Berarti untuk dokumen atau untuk jurnal pengeluaran kas ini kita sudah masukkan semua transaksi yang berhubungan dengan jurnal pengeluaran kas ini. Nah, setelah selesai seperti biasa kita masukkan jumlahnya masing-masing ya di sini. Jumlah akun payable-nya berapa? Jumlah akun lain ya, selain hutang dagang ini apa di sini? Lihat akun lain ada expense payable, ada equipment dan selanjutnya ini jumlahnya kita masukkan di sini nanti. Oke, setelah saya jumlah hasilnya adalah seperti ini. Untuk account payable jumlahnya 328.800.000. Untuk jumlah akun lain selain account payable di kolom debit itu ada 29.500.000. Untuk purchase diskon 260 dan untuk cash in bank sebesar 358.040.000. Baru setelah itu kita buatkan rekapitulasi, di mana fungsi rekapitulasi itu sendiri adalah untuk mengelompokkan kode-kode akun yang kategori di debit dan kode-kode akun yang masuk di kategori di kredit. Oke, sekarang kita mulai dari kolom debit dulu. Di kolom debit itu ada akun account payable yang ini, ada akun expense payable, ada kode akun equipment at cost, ada PPN payable dan PT Cash serta Bank BCA Loan dan interest expense. Nah, ini kita masukkan kode-kode ini semua ke dalam rekapitulasi ini di kolom debit. Kita masukkan dari kode terkecil dulu. Oke. Kalau dilihat-lihat di sini kode terkecil ini adalah 1/1200, berarti yang ini. Berarti yang PT Cash ya. 1/1200 berarti yang ini kita masukkan ya ke sini. Jumlahnya kita ambilkan dari jumlah ini 3.700.000 jumlah PT Cash ya. Yang ini kita masukkan di kolom jumlah. Dan seterusnya kalian masukkan semua di sini. Habis itu 1.200, 1.300, 1/200 dan selanjutnya setelah kita masukkan semua di sini kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya. Untuk kolom debit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kode akun dengan masing-masing jumlahnya. Dan untuk kolom kredit ada 3 akun dengan masing-masing jumlahnya. Sehingga untuk jumlah debit ini dan jumlah kredit ini kita jumlahkan, ketemulah hasil di situ 358.300.000 untuk debit dan kreditnya pun sama 358.300.000. Oke, saya rasa jelas ya untuk jurnal khusus pengeluaran kas ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita lanjut nanti dengan jurnal-jurnal khusus yang lain pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya, Bu Ana 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.